Melanjutkan part yang sebelumnya, setelah resmi menjadi pasangan, Tian dan Pang Yu melakukan kencan kedua mereka. Setelah kencan pertama dilakukan di Makau, mereka pergi ke sebuah tempat yang indah, tepatnya di sebuah bibir pantai. Di sana juga terdapat sebuah taman yang sangat indah. Mereka melakukan bersepeda berdua berkeliling tempat tersebut dan menikmati kencan mereka dengan bahagia sambil tertawa-tawa. Bukan hanya mereka yang terlihat bahagia, di sana juga ada beberapa pasangan lainnya yang merasakan suasana hati yang sama. Setelah itu, pasangan yang sudah capek bersepeda beristirahat di bibir pantai, saling berpegangan tangan sambil keduanya membicarakan tentang hubungan mereka. Yang dimana diperlihatkan Tian yang sebelumnya lugu sekarang sudah bisa yang namanya menggombal, yang membuat seketika Pang Yu tersipu malu. Bukan itu saja, Tian tanpa canggung dan malu-malu lagi dan tanpa permisi juga langsung menggendong Pang Yu sampai membuatnya kaget dan keduanya bertatapan. Dibarengi saling lempar senyuman yang menunjukkan kebahagiaan mereka. Di balik kebahagiaan pasangan baru tersebut ada satu orang yang rela berkorban demi mereka, yaitu Pang Jo, adiknya Pang Yu, yang harus rela menjadi babysitter dadakan untuk kedua adiknya Tian demi menyukseskan acara penting pasangan pemula tersebut. Masalah pertama mereka dalam menjalin hubungan datang dari kakeknya Pang Yu yang tidak setuju dan menyuruhnya meninggalkan Tian dengan alasan asal-usul Tian yang bisa dibilang dari keluarga sederhana. Berbeda dengan Pang Yu yang garis keturunannya jauh di atas Tian. Untungnya Pang Yu menolak dan bakal memperjuangkan kekasihnya, yang mengakibatkan ia minggat ke rumah teman tomboynya. Dan perseteruan dengan kakeknya itu ia ceritakan pada temannya juga. Mendengar alasan yang diceritakan Pang Yu membuat teman tomboynya itu mengerti. Selama Pang Yu tinggal di rumah temannya, membuat Pang Jo khawatir sampai-sampai ia mengutus seorang koki pribadi ke rumah temannya, yang membuat tuan rumah heran dengan perilaku anak konglomerat tersebut. Berbeda dengan ayahnya tuan rumah yang mendukung banget, mungkin menurutnya dengan adanya koki pribadi ia bisa menikmati makanan yang enak setiap harinya. Pang Yu juga berbelanja untuk kebutuhan pribadinya. Ia juga ke rumah kekasihnya dan membuatkan mereka makanan mie racikannya. Pasangan baru tersebut makin hari makin terlihat romantis tak kala mereka melakukan suap-suapan di depan adiknya. Dan yang pasti mereka terlihat sangat bahagia dan tak malu-malu seperti sebelumnya. Aksi-aksi kocak pun diperlihatkan sama pasangan pemula ini. Ketika Pang Yu gak tahu menjalani kencan yang baik dan benar, akhirnya ia searching di situs pencarian dan menemukan artikel yang ia cari. Setelah membaca artikel tersebut yang bersih tentang adegan dewasa, membuat pikiran Pang Yu melayang-layang menghalukan hal yang tidak bersama kekasihnya, yang membuat dirinya tersenyum-senyum sendiri. Dan tutorial tersebut Pang Yu praktekkan. Diceritakan pasangan pemula itu makan berduaan di kantin kampus dan Pang Yu siap mempraktekkan ilmu yang baru saja ia dapat. Pang Yu dengan sengaja memperlihatkan sebuah artikel yang bergambar dua orang dewasa saling suap-suapan. Pang Yu juga sempat memberikan kode untuk melihat gambar tersebut. Tapi yang Tian baca malah gambar sebelahnya yang membicarakan tentang investasi. Yang membuat Pang Yu seketika malu dan pura-pura mengambil sesuatu. Setelah dilihat kembali, Tian akhirnya mengerti apa yang diinginkan Pang Yu. Dan terjadilah adegan suap-suapan pasangan pemula tersebut, persis dengan yang digambar dan diidamkan Pang Yu. Dan adegan itu dilihat oleh para murid di sana dengan kaget, yang seketika kabar kencan mereka tersebar. Masalah kembali datang ketika kakek Pang Yu menghampiri Tian. Ia juga menyuruhnya meninggalkan Pang Yu sambil membawa-bawa tentang kisah kehidupannya yang sederhana. Tian juga ditawarkan sebuah imbalan oleh kakeknya Pang Yu supaya meninggalkannya, tapi Tian menolak. Permasalahan kemarin dengan kakeknya mereka anggap berlalu, dan sekarang Pang Yu dan Tian sedang melakukan makan bersama dengan kedua adiknya dengan keadaan mati lampu. Mungkin karena Tian tidak sanggup bayar listrik lebih. Walaupun begitu, Pang Yu menerima Tian apa adanya. Itu terlihat dalam keadaan mati lampu pun mereka makan bersama dengan riang. Perselisihan dengan kakeknya Pang Yu, Tian mulai merasakan dampaknya. Semua tempat kerja sampingannya ditutup, yang membuatnya kembali bingung harus mencari uang di mana. Terlebih lagi ia mempunyai adik yang masih butuh banyak biaya.
Permasalahan Tian diperparah dengan mereka diusir dari kontrakan tempat mereka tinggal dengan alasan kontrakan yang ia tempati sudah dijual. Walaupun begitu, ia tidak pernah memperlihatkan kesusahan itu pada kedua adiknya. Dan permasalahan itu juga tidak pernah keluar satu kata pun ia bicarakan sama kekasihnya, apalagi minta bantuan. Untungnya Tian punya sahabat yang mempunyai ibu baik hati. Mereka ditampung di sana dengan sukarela. Situasi sulit yang menimpa Tian disadari oleh Pang Jo, adiknya Pang Yu. Ketika itu Pang Jo tidak sengaja menabrak karyawan kakeknya dan melihat sebuah berkas yang berisi tentang rumah kontrakan Tian. Yang langsung menemui Tian. Ia sedikit marah ketika apa yang terjadi pada hidupnya tidak pernah memberitahukannya. Tian juga menebak kalau semua permasalahan itu adalah ulah kakeknya. Pang Jo membenarkan itu. Ia juga meminta untuk tidak memberitahukan masalah ini dulu sama kekasihnya. Tian tidak pernah berpikir untuk ngadu sama Pang Yu sedikit pun, yang membuat Pang Jo lega, dan Pang Jo juga berjanji bakal memulihkan kehidupan Tian dengan cepat. Anak buah kakeknya juga menyasar rumah makan dan rumah tempat tinggal orang yang menolong Tian, yaitu ibu teman cowoknya Tian. Ibu temannya itu melihat orang-orang tersebut seketika menyadari apa yang terjadi dan langsung mengusir mereka, sambil dibantu oleh ayah teman tomboynya Pang Yu yang juga kebetulan ada di sana. Suatu ketika Pang Yu yang sengaja ke rumah Tian merasa aneh ketika ibu pemilik rumah tersebut mengatakan kalau Tian sudah pindah dan tidak memberitahukan hal itu pada dirinya. Tambah aneh lagi, teman centilnya mendadak nantang duel Pang Yu dengan ekspresi tampak marah. Akhirnya teman centilnya itu menceritakan tentang perlakuan kakek Pang Yu kepada Tian yang membuatnya sengsara. Mendengar itu Pang Yu menemui kakeknya dengan marah dan mempertanyakan maksud dan tujuan kakeknya itu. Yang di saat itu juga langsung dijawab supaya Tian meninggalkan Pang Yu katanya. Dan satu lagi terungkap fakta yang diceritakan kakeknya, bahwa ayahnya Tian lah yang membunuh paman kesayangan Pang Yu yang membuatnya semakin marah. Entah marah sama kakeknya atau sama Tian. Setelah itu Pang Yu kembali ke bekas kontrakan Tian sambil mengenang momen kebersamaan dengannya. Dan momen itu dirusak oleh bayangan kakeknya yang menceritakan kebenaran tadi. Tak lama Tian datang dan menyapa Pang Yu. Ia juga menenangkannya yang ia anggap kalau Pang Yu yang terlihat sedih sekarang sedang mengkhawatirkan dirinya. Tapi Tian salah. Pang Yu dengan nada marah menanyakan tentang ayah Tian, yang langsung dibenarkan olehnya. Saat itu juga Pang Yu meluapkan kemarahannya kepada Tian, sambil mengatakan kalau orang yang ayahnya Tian bunuh adalah pamannya yang ia sayang. Saat itu juga Tian terdiam tak bisa apa-apa. Sedangkan Pang Yu menangis tak percaya tentang kebenaran yang ada sambil membayangkan pamannya itu. Pang Yu pulang ke rumah dengan ekspresi hidup segan mati tak mau, yang membuat adiknya Pang Jo mempertanyakan kepada kakeknya dengan marah. Apakah ini yang kakeknya inginkan, katanya. Pasalnya Pang Jo untuk pertama kalinya melihat kakaknya itu bisa bahagia, dan kebahagiaan itu seketika dirusak oleh kakeknya. Setelah kejadian tersebut, Pang Yu dan Tian sekarang hanya bisa berhubungan dengan pesan suara. Percakapan itu tentang Tian yang mengkhawatirkan Pang Yu, sedangkan Pang Yu meminta Tian untuk tidak lagi menemuinya, yang bisa diartikan mungkin mereka resmi putus. Walaupun begitu, Tian menerimanya dengan sadar diri. Saking mengkhawatirkannya sampai-sampai ia meminta teman tomboynya untuk melihat keadaan Pang Yu. Tapi ia menolak setelah melihat permasalahan pasangan pemula tersebut. Ditambah lagi Pang Yu sempat marah juga sama dirinya akibat ayahnya mau mengajarkan sebuah jurus yang membuat pamannya Pang Yu tewas sama muridnya. Dan terungkap fakta kenapa ayah teman tomboynya itu menguasai jurus mematikan tersebut, karena ia satu perguruan dengan ayahnya Tian. Bisa disebut kalau ayah Tian adalah sahabat sekaligus seniornya. Ayah teman tomboynya juga sempat menawarkan untuk mengajarkan jurus tersebut dengan cuma-cuma. Tapi Tian menolak dengan alasan ia tak mau bernasib sama dengan ayahnya, yang membuat keluarganya hancur. Tapi satu hal yang harus diketahui, ayahnya Tian adalah orang baik-baik. Dan kejadian masa lalu tersebut sebuah tragedi ketidaksengajaan di atas ring tinju. Mendengar itu, teman tomboynya memutuskan untuk membantu Tian.
Ia juga berbicara dari hati ke hati sama Pang Yu, berharap ia tidak melibatkan Tian yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian ayahnya. Bahkan katanya bahwa ayah Tian tidak bersalah di mata hukum. Percuma argumen sahabatnya itu, tak ada yang masuk di hati Pang Yu. Mau alasan apapun itu tentang kematian pamannya, Pang Yu masih kekeh tidak terima. Ia juga meminta temannya itu untuk membiarkannya sementara ini untuk sendiri. Akhirnya teman tombonya menyerah dan meninggalkan Pang Yu dan menghormati keputusan sahabatnya itu. Di sisi lain, Pang Jo sedang menemui Tian. Ia ke sana bermaksud menebus rasa bersalah keluarganya akibat ulah kakeknya yang membuat Tian sengsara. Dengan cara memberikan rumah yang dulu Tian sempat sewa. Tapi Tian menolak dengan alasan ia masih mampu untuk mengontrak sebuah rumah. Setelah Pang Jo membujuk Tian tidak berhasil, akhirnya ia menyerah dengan menyewakan rumah tersebut. Bukan lagi gratisan yang saat itu juga membuat Tian berterima kasih. Tian juga memohon bantuan Pang Jo untuk mempertemukan dirinya dengan kakaknya, yang dimana selama ini Pang Yu selalu menghindarinya. Akhirnya Pang Jo membawa Tian bertemu dengan Pang Yu di rumahnya, yang dimana Pang Yu sedang berlatih tinju dengan suasana hati yang tidak baik. Ditambah kedatangan Tian makin menjadi-jadilah Pang Yu memukuli samsaknya. Ia juga sangat cuek, itu terlihat seberapa kali pun Tian memanggilnya, Pang Yu seperti tidak menganggapnya ada. Akhirnya Tian menghentikan Pang Yu secara paksa sambil menceritakan kisah kelamnya selama ini. Yaitu saat-saat kejadian di mana keluarganya dikucilkan yang berakhir ibunya pergi dan tak pernah kembali. Ayahnya mabuk-mabukan dan kecelakaan, yang membuatnya selama ini harus hidup ekstra keras untuk menghidupi dirinya dan kedua adiknya. Tapi semua kegelapan itu hilang ketika ada seseorang yang membuatnya kembali bisa merasakan hidup, yaitu karena Pang Yu seorang, yang membuatnya terdiam. Tian juga memintanya untuk kembali dan jangan menyerah. Setelah mendengar cerita sedih dari Tian, kayaknya Pang Yu sudah kembali bersama. Itu terbukti ketika Tian kembali pindah ke rumah sewaannya. Pang Yu juga berada di sana ikut membantunya. Bukan itu saja, bahkan sekarang mereka sudah mulai kembali berlatih bersama. Ya, walaupun Pang Yu setiap melihat Tian selalu teringat tentang kejadian itu, tapi sekarang ia bisa menerimanya. Suatu ketika Pang Yu ditemui oleh seorang perempuan mantan istrinya Pamanji, bisa disebut Bibi Ji. Ia sengaja menemui Pang Yu dengan cerita sedihnya, yang ujung-ujungnya meminta bantuan Pang Yu soal uang. Yang saat itu juga Pang Yu tanpa berpikir panjang langsung membantunya. Bukan itu saja, Bibi Ji ini juga kembali memprovokasi Pang Yu tentang kematian suaminya di tangan ayah Tian, yang membuat dendamnya yang mulai terkubur kembali muncul. Dan ternyata orang itu adalah suruhan kakeknya yang ditugaskan untuk kembali memunculkan kebencian terhadap Tian supaya mereka berpisah. Dan umpan yang kakeknya berikan dimakan bulat-bulat oleh Pang Yu, yang saat itu juga Pang Yu meminta berpisah dengan Tian, sambil menangis yang membuatnya mempertanyakan keputusan itu. Dengan jelas Pang Yu membeberkan alasannya, yaitu tidak bisa memaafkan ayahnya. Setelah kejadian tersebut, akibatnya Tian sering melamun dan Pang Yu frustasi. Itu terlihat ia saat hujan-hujanan pergi ke rumah sahabatnya dan ekspresi tertekan, yang membuat sahabatnya itu panik. Setelahnya teman tombonya menceramahi Pang Yu habis-habisan. Yang diceramahi tidak bisa apa-apa selain diam, terlihat sedih dan berakhir menangis. Dan paginya Pang Yu membicarakan kepergiannya untuk belajar di luar negeri pada kakeknya, dan lebih cepat yang direncanakan. Pang Jo yang mendengar itu protes. Ia protes tentang kebahagiaan kakaknya sendiri sambil mengatakan tentang tinjunya dan tentunya soal Tian. Tapi tekad Pang Yu sudah bulat yang membuat Pang Yu ngambek.